Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur, segala puji-pujian, sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya tertuju kepadanya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa syafi'una, dialah orang yang kita harapkan syafaatnya. Wa qudwatuna, beliaulah panutan kita. Cara hidup beliau, cara berjalan beliau, cara makan beliau, bergaul dengan suami istri, bergaul dengan tetangga, semuanya yang kita tiru adalah sebaik-baik panutan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selawat dan salam selalu tercurahkan untuk beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa lagi berjumpa ini semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita ini, yaitu kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karangan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, untuk episode atau pertemuan yang keempat. Nas'alullah al-afiyah wal istiqamah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesehatan dan keistiqomahan sehingga kita bisa menuntaskan kajian kita sampai akhir. Mudah-mudahan itu semua terwujud dan mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan, kesempatan, dan kita diselamatkan dari wabah corona ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian kita yang sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita kenal dengan pelopor daripada paham Al-Wahhabiyah, beliau telah mengingkari, mencanggah, menolak, tidak mengakui bahwa pendapat yang mengatakan sedikit-dikit orang dikafirkan, sedikit-dikit orang disesatkan, beliau mengingkari bahwa pendapat itu berasal dari beliau. Sebagaimana yang sebelumnya, seperti risalah yang ditulis yang ditujukan kepada kaum di Qasim. Maka pertemuan kali ini yaitu dengan judul Risalatun Muhimmah Ukhra Lisyaikh fil Mawdu'. Jadi risalah yang dituliskan untuk kaum Qasim, orang-orang di daerah Qasim, juga ada yang dikirimkan atau ditujukan kepada kelompok yang lain atau kaum muslimin yang lain di daerah yang lain. Risalatun muhimmatun ukhra, yaitu risalah penting yang lain yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadhihi risalatu arsalaha Syekh Ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ila Suwaidi. Risalah ini ditujukan untuk orang-orang di Suwaidi.
alam min ahli al-Iraq, alimun min ahli al-Iraq, yaitu As-Suwaidi ini seorang yang alim yang berada, ulama-ulama atau ulama yang berasal atau berada di negeri Irak. Wa kana qad arsala lahu kitaban wa sa'alahu amma yaqulu an-nasu fihi fa'ajabahu bihadhihi risalah. As-Suwaidi ini adalah seorang ulama terkemuka di Irak pada masa itu, dan seorang alim yang bernama Suwaidi di negeri Irak ini mengirim surat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berada di negara Saudi saat ini. Dia mengirimkan surat dan bertanya tentang apa yang dibicarakan orang-orang tentang pendapat daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sedikit-dikit mengkafirkan orang, yang sedikit-dikit menyesatkan orang. Maka surat itu dijawab dan dibalas dengan risalah yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ditujukan kepada seorang ulama As-Suwaidi di Irak saat itu. Wa qala fiha, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis di dalam surat itu, inna isya'atal buhtan mimma yastahil akilu ay yuhkihi fadlan ay yaftarih. Sesungguhnya sejelek-jelek fitnah yang orang berakal akan malu untuk menceritakannya, malu untuk mengucapkannya, yaitu mimma qultum, yaitu apa yang engkau katakan tentang diriku. Yaitu Syekh Suwaidi ini mendengar dari berbagai banyak orang, dari jamaahnya, dari kaum muslimin di Irak itu berkata bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berpendapat, atau dia yang mengeluarkan fatwa bolehnya mengkafirkan atau menyesatkan orang hanya karena masalah khilafiyah, bukan pada masalah usul seperti kajian kita di pertemuan yang pertama, yaitu syarat-syarat di mana bolehnya kita mengatakan bahwa seseorang itu kafir atau keluar dari agama, atau bolehnya kita mengatakan orang itu tersesat. Sungguh sangat-sangat sulit dan berat masalahnya, sehingga tidak segampang itu kita berpendapat orang itu kafir, orang itu sesat. Maka pertanyaan seperti itu seorang ulama yang dari Irak ini bertanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, benarkah atau mengapa dia berpendapat, Syekh, kenapa Syekh engkau berpendapat bahwa sedikit-dikit engkau mengkafirkan orang, sedikit-dikit kau menyesatkan orang? Maka dijawablah surat pertanyaan itu dengan risalah beliau yang berisikan inna isya'atal buhtan mimma yastahil akilu ay yuhkihi fadlan ay yaftarih. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya perkataan, contoh daripada perkataan atau tipu daya atau suatu ungkapan yang sangat hina, yang dimana kalau orang itu berakal sehat dia akan malu untuk mengatakannya, dan dia akan malu untuk mengada-adakannya atau berbohong dengan kebohongan seperti itu. Apa itu? Mimma qultum, yaitu dari apa yang engkau katakan. Artinya tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah suatu tuduhan yang kalau orang sehat akalnya, dia akan malu untuk mengucapkannya. Kalau orang sehat akal pikirannya, dia tidak akan mungkin berbohong seperti kebohongan itu, karena itu sangat-sangat memalukan.
Apa isi kebohongan yang dianggap di sini adalah annani ukaffiru jami'an nas illa man ittaba'ani. Orang mengatakan bahwa aku mengkafirkan orang-orang Islam, mereka semua kafir kecuali orang yang ikut denganku, kecuali yang ikut manhajku, kecuali yang ikut pendapatku. Selain dari kelompok kita, mereka kafir, mereka sesat. Wa ya ajaban kaifa yadkhulu hadha fi aqli al-aqil, fi aqli aqilin. Ini sangat ajib, aneh. Mana mungkin seorang yang berakal sehat akan mengatakan bahwa tidak ada orang yang selamat di dunia ini kecuali kelompok kita. Sungguh perkataan itu akan keluar dari orang yang akalnya tidak sehat. Ini jawaban daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa hal yaqulu hadha muslim? Atau mungkinkah seorang yang muslim mengatakan seperti itu? Yaitu dia akan berkata, mereka sesat, mereka salah. Orang yang tidak sepaham dengan kita, mereka sesat. Mereka ada keluar dari sunnah, hanya kita yang ahlus sunnah. Adapun mereka itu keluar daripada ahlus sunnah, dia itu ahlul bid'ah. Apakah pantas kata-kata seperti itu keluar dari orang yang berakal sehat? Pantaskah kata-kata itu keluar dari orang yang mengaku diri Islam? Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun terheran-heran dengan ungkapan seperti itu. Wa ma qultum, dan juga termasuk apa yang kalian katakan, lau annani aqdiru ala hadami quwwatin nabi sallallahu alaihi wasallam lahadamtuha. Kalian juga mengatakan bahwa aku pernah berfatwa, pernah berkata dan berpendapat bahwa andainya saja aku mampu menghancurkan kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjaga orang agar tidak berbuat syirik di sana, maka akan aku hancurkan. Orang-orang banyak berpendapat seperti itu dan menyematkan pendapat itu adalah pendapatku, kata Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa fi dalailil khairat laharramtuhu. Kemudian perkara yang berkaitan dengan kitab Dalailul Khairat, orang-orang mengatakan bahwa aku mengharamkan orang membaca kitab Dalailul Khairat. Wa annaha anis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi nazmin kana. Wa anha anis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi nazmin kana. Dan juga kalian mengatakan bahwa aku melarang orang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang mereka buat sendiri, kecuali dengan selawat yang dibuat atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengatakan bahwa aku melarang orang untuk berselawat dengan selawat-selawat yang apapun jenisnya, selama itu tidak datang dari Rasulullah maka aku larang. Fahadha minal buhtan, ini semuanya adalah fitnah, ini semuanya adalah dusta. Wal muslimu la yazunnu fi qalbihi ajallu min kitabillah. Dan seorang muslim tiada yang lebih mulia, tiada yang lebih agung, tiada yang lebih utama di hati mereka kecuali apa yang datang di dalam dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahifati 64 wa fi sahifati 64 pada halaman 64 min nafsil kitab, di dalam kitab itu sendiri, yaitu pada halaman 64, kitab risalah yang dikirim kepada Al-Alim bil Iraq As-Suwaidi. Beliau juga mengatakan wa ma qultum, dan juga termasuk buhtan, termasuk tipu daya, termasuk kebohongan apa yang kalian katakan, innani ukaffiru man tawassala bis salihin, yaitu ungkapan yang mengatakan aku mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang-orang saleh.
wa ukaffirul Busairi liqaulihi ya akramal khalq, dan aku mengkafirkan Imam Al-Busairi hanya dengan ungkapannya yang mengatakan ya akramal khalq, wa unkiru ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengingkari tidak membolehkan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa unkiru ziyarata kuburil walidain wa ghairihim, aku juga melarang orang untuk berziarah kepada makam kedua orang tua atau siapapun itu, wa ukaffiru man halafa bighairillah, aku juga mengharamkan, mengkafirkan orang-orang yang bersumpah atas nama Allah. Wa jawabi ala dzalik, jawabanku atas semua itu adalah subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah ya, maha suci Engkau ya Allah, sungguh ini adalah sebuah kedustaan, fitnah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, risalah yang dikirim ke As-Suwaidi ini tidak jauh berbeda isinya dengan risalah yang dikirim ke Qasim, yaitu beliau mengingkari dan menolak, tidak mengakui bahwa pendapat yang mengatakan bolehnya mengkafir-kafirkan sesama muslim, bolehnya menyesat-nyesatkan tanpa alasan yang kuat, tanpa dengan dalil-dalil atau alasan-alasan atau sebab-sebab seperti yang dibolehkan, yaitu seperti sudah kita paparkan pada pertemuan pertama, yaitu sangat-sangat berat jalan kita untuk boleh mengkafirkan dan menyesatkan orang lain. Maka risalah ini juga sama persis isinya dengan risalah yang dikirim kepada kelompok atau orang-orang Islam yang ada di Qasim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua risalah, dua kitab, risalah dalam arti di sini bukan berarti surat yang hanya selembar, tapi maksudnya sebuah kalau ulama-ulama menyebutkan itu risalah, yaitu kitab yang disusun hanya sebatas masalah itu saja. Kalau berkaitan dengan pendapat-pendapat khilafiyah seperti ini, dia dianggap risalah. Artinya kitabnya kecil, hanya berpusar antara satu masalah saja. Maka itu pada umumnya disebut risalah. Dari kitab, kedua kitab yang disebutkan di sini, yang ditulis oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Risalah li Ahli Qasim, yang dikirim untuk kaum orang-orang Islam yang di Qasim. Kemudian Risalah yang ditulis untuk Al-Alim bil Iraq, salah seorang ulama di Irak, yaitu As-Suwaidi. Keduanya hampir sama. Isinya adalah beliau menolak bahwa orang-orang yang sedikit-dikit mengkafirkan orang, sedikit-dikit menyesatkan orang, beliau mengatakan itu adalah bohong. Artinya pendapat itu bukan dari saya, kata daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sementara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita bisa dengar sendiri, kita bisa lihat sendiri, kita bisa saksikan sendiri betapa banyak dai-dai yang mengaku diri ulama, ustadz-ustadz, asyikh, masyayikh, yang berpendapat persis seperti pendapat yang katanya konon disematkan itu adalah pendapat daripada pendiri Al-Wahabi, yaitu sedikit-dikit menyesatkan orang, sedikit-dikit mengkafirkan orang. Kalau kita kaji dua kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, beliau sendiri tidak mengakui bahwa itu pendapat beliau. Maka kalau ada orang sekarang, baik itu namanya Wahabi atau Salafi atau apapun namanya, ketika sedikit-dikit mereka menyesatkan orang hanya karena tidak kunut, mereka menyesatkan, mengkafirkan orang hanya karena ziarah kubur, mereka menyesatkan dan mengkafirkan hanya karena ungkapan-ungkapan yang lebih
sanjungan-sanjungan yang lebih, selawat-selawat yang tidak seperti ajaran Rasulullah, hanya berbeda di dalam itu lantas dia kafirkan. Lalu orang ini berguru sama siapa? Sementara imam besar mereka Muhammad bin Abdul Wahhab mengingkari hal itu. Dia tidak pernah menganggap kafir orang yang ziarah kubur. Dia tidak pernah menganggap kafir orang-orang yang bersumpah bukan atas nama Allah. Dia tidak menyesat-nyesatkan orang yang mengagung-agungkan Nabi. Dan dia juga tidak menyesat-nyesatkan orang yang bertawassul. Sebagaimana yang kita baca tadi, wa ma qultum innani ukaffiru man tawassala bis salihin. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwa aku mengkafirkan orang yang bertawassul dengan para aulia, para orang-orang saleh. Coba kita cermati baik-baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kita dengar di antara mereka berdakwah dengan suara yang lantang bahwa haram, bid'ah, bahkan syirik hukumnya orang yang bertawassul dengan orang-orang saleh, apalagi bahkan bertawassul dengan nabi yang sudah wafat pun dianggap syirik. Ini tidak bisa dipungkiri, banyak kita temukan dai-dai seperti itu. Padahal mereka mengaku bahwa guru besar mereka adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menolak pendapat itu. Beliau mengatakan, aku tidak pernah berfatwa bahwa kafir syirik orang-orang yang bertawassul dengan sholihin. Tidak. Lalu mereka ikut manhaj mana? Kalau kita lihat dari sini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa mereka pun terjadi perpecahan. Ada yang ekstrim, dia mengikuti pendapat guru-gurunya, tapi yang terpilih dan muktamad. Dan ada juga dia sekedar berguru pada seorang syekh, lalu apa yang dikatakan syekhnya itu ditelan bulat-bulat tanpa klarifikasi. Padahal guna kita menuntut ilmu agar kita tahu yang halal dan yang haram. Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Asy-Syafi'i juga pernah digurui atau pernah memiliki murid seorang imam, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Antara murid dan guru terjadi perbedaan pendapat, tapi bukan membuat mereka berpecah dan berpisah. Tapi justru dengan perbedaan itu mereka menyebarkan kedamaian, dengan perbedaan itu mereka menyebarkan kasih sayang. Sang murid pun tidak menyesat-nyesatkan imam gurunya meskipun mereka berbeda pendapat. Mereka tidak saling sesat menyesatkan. Mereka hanya berpegang kepada apa yang mereka temui dan yakini. Maka di sini sebuah pertanyaan besar adalah, kalaulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan jelas mengatakan bahwa aku tidak mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang saleh, aku tidak mengkafirkan orang-orang yang berziarah ke kubur, dan aku tidak mengkafirkan orang-orang yang menyanjung berselawat dengan selawat yang bukan dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pendapat siapa yang ustadz-ustadz sekarang ini, dai-dai yang kita dengar ini, bahwa bertawassul dengan orang saleh syirik, menggunakan selawat-selawat yang bukan asli lafaznya dari Sayyidina Muhammad adalah bid'ah? Berguru sama siapa? Sementara imam mereka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menafikan itu, menolak bahwa itu pendapat dari beliau. Mungkin di antara kita yang menonton video ini, ini ustadz sok tahu.
seperti sudah berguru pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja? Maka saya jawab, saya tidak ada lebihnya, adalah seorang penuntut ilmu yang sedang belajar dan terus sedang belajar. Saya bukanlah seorang ustadz besar, bukanlah seorang ulama, bukanlah seorang yang bisa berfatwa, beristihad dengan istimbat di pikir diri sendiri, tidak. Saya hanya menerjemahkan, saya hanya menyampaikan apa yang ditulis oleh guru kami Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Jadi di dalam kitabnya ini dituliskan risalah-risalah Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi di sini bukan berarti kita membela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan berarti begitu. Tapi ini sebagai bahan pemikiran kita yang selama ini kita mungkin selalu mencerca, selalu mencaci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan salah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi salah orang-orang yang mengaku mengikuti beliau. Beliau tidak pernah mengkafirkan orang Yasinan, tapi anak buahnya mengkafirkan orang Yasinan, mensyirikkan orang Yasinan. Beliau tidak mengatakan bahwa syirik orang yang bertawassul, tapi orang yang mengakui sebagai pengikutnya malah mensyirikkan orang yang bertawassul. Nah, di sini sebagai pelajaran buat kita bahwa ketika suatu kelompok memiliki sebuah kesalahan, jadi yang kita salahkan bukan kelompok itu, tapi kesalahan itu muncul dari perorangan. Jadi ketika ada orang NW berbuat salah, jangan salahkan NW-nya, jangan salahkan pendiri NW-nya. Oh, ini orang NW kok ajarannya gini, ini orang NW mungkin tuan gurunya yang ngajarin. Tidak, itu bisa jadi kesalahan yang muncul dari orang NW itu sendiri secara pribadi. Begitu juga apabila ada orang NU salah, ada orang Muhammadiyah salah, bukan tokoh, bukan ketua pendirinya yang salah, dan bukan juga organisasi itu yang salah, tapi yang salah adalah perorangannya. Orangnya yang salah, individualnya. Maka sebagai contoh kita yang kita ambil adalah dari sejarah apa yang diceritakan di sini Sayyid Muhammad Alawi tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai tokoh dan pendiri daripada paham Al-Wahabiyah. Jadi apa yang kita dengar sekarang, apa yang kita tahu betapa ekstrimnya Wahabi ini, itu tidak semuanya 100% adalah ajaran daripada pendiri mereka. Tapi banyak di antara paham-paham yang ekstrim itu adalah sisipan daripada ulama-ulama yang mengaku mengikuti manhaj atau mengikuti ra'i atau pendapat-pendapat daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tiada jauh beda dengan kajian kita yang kedua. Yang ketiga yaitu berkisaran antara bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingkari bahwa pendapat yang suka mengkafirkan orang, sedikit-sedikit menyesatkan orang, beliau mengingkari bahwa itu, beliau mengatakan bahwa itu bukan pendapat beliau, tapi pendapat-pendapat orang yang mengatasnamakan beliau. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di kajian selanjutnya. Tunggu video atau kajian yang selanjutnya. Kita akan masuk kepada judul yang baru, yaitu Sababul Muslim Fusuq wa Qitaluhu Kufr. Mudah-mudahan saya berharap dan sangat-sangat berharap bagi kaum muslimin yang cinta akan ilmu dan suka menonton kajian ini, saya berharap Anda memiliki kitabnya, banyak dijual, harga tidak sampai 100.000, tapi ini bisa menjadi kenang-kenangan hidup kita. Allah akan bertanya nanti, kemana harta yang engkau pakai? Kemana harta kau pakai?
di mana harta itu kau dapatkan, semua akan menjadi pertanyaan. Adakah secuil daripada harta untuk kau berikan kepada kau manfaatkan untuk beli kitab? Tentu itu akan menjadi pertanyaan. Harta kita banyak, ketika mau beli kitab mahal 100.000. Sementara kalau beli hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak ada kaitannya dengan ilmu, tidak ada kaitannya dengan agama, ringan tangan kita untuk mengambil duit yang lebih besar. Maka kita semua harta yang kita miliki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina kasabtahu wa ila aina sarraftahu? Dari mana harta kau dapat dan kemana harta engkau belanjakan? Semuanya akan ditanya. Maka saya berharap yang suka menonton video ini, karena insya Allah kita akan membaca dari awal sampai akhir tanpa ada yang kita lompat-lompat, tanpa ada yang kita tinggalkan, sehingga apabila ada yang memiliki kitabnya, dia bisa melihat sendiri apa yang saya baca dan apa yang saya terjemahkan, sehingga dia bisa menilai mana bacaan saya yang salah, mana terjemahan saya yang salah, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran, sehingga kita bisa saling isi mengisi. Karena sungguh tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Tidak menutup kemungkinan saya ada salah, dan tidak menutup kemungkinan saya juga ada benarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.